Mega proyek apa yang sedang dibangun di Tiongkok akhir-akhir ini? Bukan kereta cepat, bukan pulau buatan. Ini adalah proyek unik. Mereka sedang membangun pusat data di bawah air. Ya, proyek yang terletak di pantai Sanya, Provinsi Hainan, ini bertujuan untuk membangun data center komersial pertama di dunia, di dasar laut. Anda tidak salah dengar, ini adalah sebuah data center AI di bawah gelombang laut. Kedengarannya seperti science fiction, namun langkah berani ini mungkin hanya secuil gambaran dari potensi masa depan AI atau kecerdasan buatan. Mari kita lihat ke belakang sedikit. Kecerdasan buatan atau AI sedang booming sekarang. Perusahaan seperti Perplexity, ChatGPT atau Gemini bermunculan di mana-mana. Asisten AI ini menjawab pertanyaan Anda, menerjemahkan bahasa, bahkan menulis konten kreatif sekalipun. Tidak heran AI menjadi begitu populer. AI membuat hidup kita lebih mudah, cepat, dan efisien. Tapi di balik semua ini terdapat masalah. Semua AI yang luar biasa ini harus dibayar mahal. Biaya energinya masif. Menjalankan algoritma kompleks ini memerlukan banyak daya listrik, jauh lebih besar dibandingkan dengan mesin pencari tradisional. Mengapa demikian? Mesin pencari AI mengandalkan algoritma pembelajaran mesin yang memerlukan kekuatan pemrosesan yang signifikan untuk menganalisis sejumlah data besar dan query pengguna. Pemrosesan ini berarti konsumsi energi yang lebih tinggi. Tidak seperti mesin pencari konvensional yang mengandalkan algoritma yang telah diprogram sebelumnya. Mesin pencari AI terus belajar, melatih dirinya sendiri, dan berkembang. Proses yang berlangsung terus-menerus inilah membutuhkan sumber daya komputasi dan energi yang luar biasa besar. Seberapa besar beda daya energinya? Untuk melatih model bahasa yang besar seperti GPT-3 misalnya, diperkirakan menghabiskan listrik sebesar 1.300 megawatt jam, atau setara dengan jumlah listrik yang dikonsumsi oleh 130 rumah di Amerika Serikat per tahun. Sebagai perbandingan, streaming Netflix selama 1 jam hanya memerlukan listrik sebesar 0,8 kilowatt jam atau 0,0008 megawatt jam. Itu berarti Anda harus menonton 1.625.000 jam untuk mengkonsumsi jumlah daya yang sama dengan yang diperlukan untuk melatih GPT-3. Laporan terbaru dari Badan Energi Internasional atau International Energy Agency memberikan perkiraan yang serupa, menunjukkan bahwa penggunaan listrik oleh data center dunia akan meningkat secara signifikan dalam waktu dekat karena permintaan jasa AI dan mata uang kripto. Badan tersebut mengatakan penggunaan energi data center pada tahun 2022 mencapai 460 terawatt jam dan akan meningkat terus menjadi 600 sampai dengan 1050 terawatt jam pada tahun 2026. Setara dengan kebutuhan energi di Swedia dan Jerman sekaligus setahun penuh. Kompetisi untuk supremasi AI bukan hanya soal kenyamanan pengguna. Tiongkok dan Amerika Serikat, dua negara sedang bersaing ketat untuk menjadi pemimpin di dalam teknologi baru ini. Kedua negara mengucurkan dana miliaran dolar untuk penelitian dan infrastruktur AI. Pertempuran ini juga melampaui batas negara. Raksasa teknologi besar seperti Amazon, Microsoft, dan Google berupaya keras berinvestasi pada infrastruktur AI di seluruh dunia, mulai dari Afrika dan Asia hingga Indonesia dan Amerika Selatan.
Bayangkan saja, pada kuartal pertama tahun 2024 saja, ketiga perusahaan Amerika ini dilaporkan menghabiskan 40 miliar dolar untuk infrastruktur AI, suatu pengeluaran dana kas yang sangat besar. Di Indonesia pada 30 April 2024, Microsoft mengumumkan akan menginvestasi 1,7 miliar dolar atau 27,6 triliun rupiah selama 4 tahun ke depan pada infrastruktur cloud dan AI di Indonesia. Amazon Web Services atau AWS juga berkomitmen untuk membangun dan mengoperasikan pusat data di Indonesia dengan investasi senilai 5 miliar dolar atau setara dengan 80 triliun rupiah. Jadi apa konteks dan relevansi dari data center di bawah laut Tiongkok ini? Ingat dengan makhluk AI yang haus energi itu. Solusi Tiongkok sangat cerdik. Pindahkan saja pusat data yang menghabiskan banyak energi. Dengan menempatkannya di bawah air, mereka dapat memanfaatkan kedalaman laut yang sejuk secara alami untuk menghilangkan kebutuhan agar sistem pendingin tradisional yang merupakan sumber utama konsumsi energi. Proyek ambisius Hainan diumumkan pada kuartal 1 2021 dengan perkiraan selesai konstruksi pada kuartal kedua 2025. Pembangunan pusat data bawah laut sebesar 13 lapangan bola ini akan menelan biaya sekitar 879 juta US dollar atau hampir dengan 14 triliun rupiah. Modul data center fasilitas bawah air Tiongkok dipasang dengan presisi tinggi di dasar laut dengan kedalaman sekitar 35 meter. Dirancang untuk tahan terhadap kondisi bawah laut yang keras. Tidak kurang dari 100 modul ini diharapkan dapat beroperasi secara berkelanjutan hingga 25 tahun. Setiap modul penyimpanan data kedap air berbobot 1.300 ton dan mempunyai kemampuan memproses lebih dari 4 juta gambar high definition setiap 30 detik. Jika digabungkan, seluruh fasilitas ini diproyeksikan mampu menyamai kekuatan komputasi 6 juta PC konvensional yang bekerja secara bersamaan. Salah satu keuntungan paling signifikan dari merendam pusat data ini adalah kemampuannya memanfaatkan karakter pendinginan alami air laut. Dengan memanfaatkan pendekatan inovatif ini, pusat data bawah laut diperkirakan dapat menghemat 122 juta kWh listrik setiap tahunnya dibandingkan dengan pusat data konvensional di darat, atau setara dengan penghematan 50% energi. Pencapaian efisiensi energi ini menunjukkan komitmen Tiongkok terhadap keberlanjutan proyek AI dan mengurangi dampak lingkungan. Apakah membangun data center di dasar laut ini merupakan solusi pamungkas? Kita belum tahu. Namun satu hal yang pasti, langkah berani Tiongkok ini merupakan gambaran menarik mengenai masa depan AI dan sejauh mana upaya negara-negara tersebut berlomba untuk mendominasi teknologi. Apakah ini akan menjadi game changer atau akan menjadi teknologi Atlantis? Hanya waktu yang dapat menentukan. Kita sudah sampai penghujung video. Apabila menurut Anda video ini menarik dan informatif, bantu kami klik like, share dengan yang lain, dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami. Sampai jumpa pada video kami yang lain.